Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun kita tidak bisa tatap muka nggih, kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat, tidak kurang suatu apapun. Ya, nggih, baiklah anak-anak. Ya, Bu Ratna akan melanjutkan materi Pitagoras yang sudah Bu Ratna berikan kemarin. Coba kalian ingat kembali ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, sekarang materi selanjutnya, nggih, coba kalian simak. Kita akan menentukan triple Pitagoras. Apa toh yang disebut dengan triple Pitagoras? Triple, berarti apa? 3. Jadi triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan teorema Pitagoras. Ya, ketentuan tersebut adalah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maaf, jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Ya, jadi nanti jika ada 3 bilangan, kita lihat bilangan yang paling besar terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh nomor 1. Segitiga dengan sisi 3, A3, B4, dan C5. Kita buktikan dengan rumus Pitagoras. Sisi terpanjangnya berapa di sini? 5. Maka C kuadrat harus sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lain, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya harus sama. Berarti C-nya karena 5, maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Maka 9 tambah 16, 25. Jadi segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras. Nah, ini berlaku untuk kelipatan bilangan ini tadi. 3, 4, 5 menjadi 6, 8, 10. Masing-masing kita kalikan 2. Nah, jika pada kelipatannya ini juga pasti dia triple Pitagoras. Coba kita buktikan dengan rumus. Sisi terpanjangnya berapa, anak-anak? 10. Maka di sini 10 kuadrat nanti harus sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. 10 kuadrat itu 100. Ya, 6 kuadrat itu 36. 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 berapa? 100. Ya, jadi segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 adalah triple Pitagoras. Ya, contoh yang kedua. Segitiga dengan sisi A5, B12, C13. Ya, sisi terpanjangnya berapa? 13. Maka 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat 169. 5 kuadrat itu 25. 12 kuadrat 144. Maka 25 tambah 144, 169. Sama dengan. Kalau ini sama, kanan dan kiri, ruas kiri dan ruas kanan, maka dia adalah triple Pitagoras. Begitu juga berlaku untuk kelipatannya. Ya, masing-masing kita kalikan 2. Jadi 10, 12 kali 2, 24, kali 2, 26. 26 kuadrat ya kita buktikan sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 26 kuadrat, 676. 10 kuadrat itu 100. 24 kuadrat 576. 676 sama dengan, oh maaf, ini 6 nggih. 676. Ini nggih angka 5, nggih. Ini sebetulnya 6. Ya, berarti salah tulis. Jadi 10, 24, dan 26 adalah triple Pitagoras. Jelas? Ya, itu cara membuktikannya triple Pitagoras. Ya, jadi
kuadrat sisi terpanjang harus sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Kalau sama, dia adalah triple Pitagoras. Kalau tidak sama, berarti bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras berlaku pada kelipatannya, ya. Masing-masing bilangan, misal kita kalikan 2, kita kalikan 3, itu pasti akan membentuk yang namanya triple Pitagoras. Ya, secara umum, untuk dua bilangan asli A dan B, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat sama, 2AB, dan A kuadrat tambah B kuadrat merupakan triple Pitagoras. Contoh, A-nya 2, ini, A lebih besar dari B. Kalau A-nya 2, B-nya 1. A kuadrat kurangi B kuadrat, 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat, itu 3. 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2 kali ini. 2AB berarti 2 kali A kali B, 4. A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 2. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1. 4 tambah 1, 5. Triple Pitagorasnya 3, 4, 5, dan 6. Ini tadi cara ngecek rumusnya nggih, pakai tadi. Terus jika A3, B-nya 1, kita masukkan ke sini. A kuadrat kurangi B kuadrat. 3 kuadrat, 9, kurangi 1 kuadrat. 9 kurangi 1, 8. 2AB, 2 kali 3 kali 1, 6. A kuadrat tambah B kuadrat. 3 kuadrat itu 3 kali 3, 9. 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. 9 tambah 1, 10. Jadi 8, 6, 10. Itu adalah triple Pitagoras. Ya, ini berlaku untuk seterusnya ini. Ya, ini ambil sembarang bilangan. A lebih kecil dari B. Ini kita coba. A3, B2. Ini A-nya 4, B-nya 1. A-nya 4, B-nya 2. A-nya 4, B-nya 3. Ya, ini nggih, dan seterusnya. Ya, ini adalah anak-anak cara membuktikan triple Pitagoras. Nggih, saya ulangi. Cara membuktikan triple Pitagoras hanya satu. Kuadrat sisi terpanjang harus sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Kalau nanti sama, itu triple Pitagoras. Kalau tidak sama, bukan triple Pitagoras. Dan triple Pitagoras berlaku pada kelipatannya. Ya, jadi kalau ada bilangan 3, 4, 5, kelipatannya berarti berapa? Kita kalikan 2 masing-masing ya. 6, 8, 10. Itu juga termasuk triple Pitagoras pasti. Ya, cukup sekian dari Bu Ratna. Bu Ratna akhiri, ya. Ini tugasnya mudah. Silakan Anda melengkapi tabel di atas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.